Selain melakukan olah TKP, polisi juga berupaya mencari tahu terkait adanya kabar pengemudi Lamborghini terlibat balapan dengan mobil super cepat lainnya, Ferrari. Polisi masih memeriksa saksi-saksi di sekitar TKP dan mencari rekaman CCTV yang bekerja sama dengan RTMC Polda Jawa Timur. Sebelumnya pada Minggu dini hari, sebuah mobil mewah Lamborghini bernomor polisi D2258WM menabrak warung pedagang kaki lima yang berjualan STMJ hingga kondisinya hancur berserakan. Akibat kejadian ini, seorang warga bernama Kuswarjono, berusia 51 tahun, warga Kali Asin, Surabaya, yang hendak membeli di warung itu, meninggal dunia di lokasi kejadian, dan 2 orang lainnya luka berat. Mobil super cepat Lamborghini itu dikendarai William Lautner, berusia 24 tahun, warga Dharma Husada. Mobil melaju dari arah timur, menuju ke Jalan Kertajaya dengan kecepatan tinggi. Saat di TKP, mobil tiba-tiba oleh ke kiri dan menghantam warung pedagang STMJ, hingga porak-poranda serta menabrak pohon di tepi jalan. Pengemudi Lamborghini tersebut kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Tim TV One mengabarkan. Setelah melakukan pemeriksaan selama 1 kali 24 jam, akhirnya pihak polisian menetapkan status sebagai tersangka terhadap pengemudi Lamborghini bernama William Lautner. Ya, dari penyelidikan diketahui bahwa kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan 80 km per jam dan diketahui fakta bahwa pengemudi yang bernama William Lautner ini tidak begitu fasih ataupun belum begitu fasih untuk mengendarai mobil sport tersebut. Hampir 24 jam polisi memeriksa pengemudi Lamborghini maut, ditambah beberapa saksi terkait kecelakaan maut tersebut. Polisi akhirnya menetapkan William Lautner, pengemudi belum mahir mengemudikan mobil sport tersebut. Polisi telah menerbitkan surat penahanan atas tersangka William Lautner. Tersangka dijerat dengan pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda maksimal 12 juta rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, TV One mengabarkan. Jika betul bahwa hipotesisnya bahwa pengendara belum mahir untuk mengendarai mobil sport tersebut, ini menjadi menarik ya. Kenapa harus berkendara dengan begitu cepat di jalan yang ramai seperti itu? Bisa jadi mungkin dia coba-coba, dia pikir ya, mungkin juga bahwa mobil itu sama dengan mengendarai mobil yang lainnya. Tetapi yang kita harus patut menjadi perhatian adalah bahwa kecelakaan transportasi ini juga seringkali terjadi pada saat malam hari, pada saat di tol yang lalu seperti itu ya, Be, ya. Baik, tidak haruslah kebut-kebutan. Daripada kita berpraduga, kita akan ketahui fakta sebetulnya pemirsa dengan rekan kami Jessica Daryanto yang ada di Polrestabes Surabaya. Jessica, fakta apa yang saat ini sedang diungkap oleh pihak kepolisian? Baik, pihak kepolisian telah melakukan olah TKP tadi pagi terkait kasus kecelakaan yang menimpa mobil Lamborghini menabrak satu buah warung STMJ dan menewaskan 1 orang, dan 2 orang dari korban saat ini masih berada di Rumah Sakit Haji Surabaya untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut dikarenakan mengalami luka yang cukup serius. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana dan fakta terbaru apa hasil dari olah TKP tadi pagi, sudah bersama saya saat ini Kanit Laka Lantas, yaitu AKP Adika Ginanjar. Bapak, bisa dijelaskan apa saja hasil dari olah TKP tadi pagi, Pak? Baik, terima kasih. Saya informasikan hasil olah TKP tadi pagi. Pada intinya, untuk hasil olah TKP tadi pagi baru bisa keluar 1 atau 2 hari lagi untuk mengetahui kecepatan dari laju kendaraan Lamborghini, Pak. Lalu proses penyelidikan sudah sejauh mana, Pak, hingga saat ini, dan apakah memang pelaku atau pengendara ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal apa, Pak? Baik, proses penyidikan sudah kami lakukan, pemeriksaan saksi-saksi sudah kami lakukan semuanya. Berikut juga dengan pemeriksaan CCTV, kami kerjasama dengan Disub Kota Surabaya. Dan status untuk pengemudi Lamborghini sendiri sudah kami tingkatkan menjadi tersangka. Dan untuk
pasal yang kami kenakan sementara untuk pasal 310 ayat 2, 3, dan 4 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lalu untuk dari tersangka, saat ini posisi ada di mana, Pak? Untuk tersangka sendiri sekarang posisinya ada di Polrestabes Surabaya. Untuk selanjutnya kan informasi sebelumnya bahwa tersangka mengaku penggunaan atau dia mengemudi itu dengan kecepatan 80 km, Pak. Apakah memang benar menurut saksi bahwa mereka sedang dalam balapan? Itu seperti apa, Pak? Informasi yang berkembang di sekitar TKP bahwa masyarakat menginformasikan bahwa kendaraan ini sedang balapan dengan kendaraan sport warna merah. Untuk jenis mereknya masih kita dalami. Terus dari pengakuan dari pengemudi sendiri bahwasanya dia melaju di belakang kendaraan mobil sport kurang lebih jaraknya 50 meter. Seperti itu. Lalu kendaraan yang melaju bersama dengan tersangka, apakah sudah ada peningkatan penyelidikan untuk kendaraan yang memang melaju bersama, Pak? Baik, untuk mobil sport warna merah yang kebetulan melaju bersama dengan pengemudi Lamborghini tersebut, kami sudah berupaya untuk melakukan pemanggilan, di mana pengemudi tersebut atas nama berinisial BM, dan kami upayakan hari ini kami melakukan pemeriksaan. Pak, jika memang benar diketahui bahwa ditemukan fakta melakukan balap liar nih Pak di lokasi, apa tindakan pihak kepolisian dan apakah akan bertambah pasal yang menjerat dari tersangka? Kita tunggu untuk penjeratan pasal berikutnya, kami tunggu hasil penyidikan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian, terutama Polrestabes Surabaya, sudah melakukan berbagai upaya. Hal itu juga dibuktikan dengan program Bapak Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Jan Fitri Halimansah, program unggulan Polrestabes Surabaya, Surabaya Blue atau Surabaya Membiru. Baik, terima kasih Bapak. Semoga hasil proses penyidikan bisa cepat diketahui dan diproses lebih lanjut ya Pak. Baik. Pemirsa, hingga saat ini memang proses penyidikan dari pihak kepolisian masih terus dilakukan untuk mengetahui apa penyebab dari mobil mewah Lamborghini tersebut akhirnya menabrak sebuah warung STMJ. Sementara demikian yang dapat kami kabarkan dari Surabaya, kembali ke Abe dan Dita di Jakarta. Baik, terima kasih Jessica Daryanto, laporan Anda langsung dari Polrestabes Surabaya. Ya, itu dia ya, informasi yang diketahui bahwa betul ada indikasi kebut-kebutan di jalan raya yang mengakibatkan hilangnya korban, hilangnya nyawa seseorang begitu. Kita ke informasi yang masih berkaitan pemirsa, bahwa suasana duka masih terlihat di rumah duka di Kuswari Jono yang merupakan ya korban Lamborghini maut pada Minggu pagi di Surabaya, Jawa Timur. Kuswari Jono sudah dimakamkan pada Minggu sore. Ya, dan dalam hal ini 5 orang anak korban masih histeris dan juga terasa berat ya, karena harus menanggung hidup sendirian. Sementara itu sang ibu dari korban, yaitu ibu yang Kuswari Jono, saat ini masih dirawat di rumah sakit haji karena terluka parah. Duka mendalam menyelimuti kediaman Kuswari Jono, korban Lamborghini pada Minggu dini hari kemarin, yang berada di gang sempit di Jalan Kaliasin 3, Surabaya, Jawa Timur. 5 anak korban kini harus berjuang untuk melanjutkan hidup setelah sang ayah yang merupakan tulang punggung keluarga kini telah tiada. Sementara Sri Kanti, sang ibu yang juga menjadi korban tabrak Lamborghini, masih dirawat di Rumah Sakit Haji Surabaya karena mengalami patah tulang serius. Untuk melanjutkan hidup, 5 anak korban harus melanjutkan usaha orang tuanya berjualan kue. Untuk biaya sekolah, dari pihak keluarga pemilik Lamborghini telah berjanji untuk menanggung biaya sekolah 5 anak korban hingga tamat. Pihak keluarga telah mengikhlaskan kepergian sang ayah. Pihak keluarga pemilik mobil mewah Lamborghini telah memberikan santunan kepada keluarga korban dan menjanjikan ke-5 anak korban juga akan diberikan pekerjaan setelah tamat sekolah nanti. Ya sedih sih, terus gak pun gaji begitu cepatnya meninggalkan kita semua. Coba sehari-hari kerjanya apa?
Terus nanti sekolahnya gimana? Ya tetap dilanjutkan sekolah. Terus nanti biayanya gimana? Dikasih sama orang yang menabrak. Kemarin ada keluarganya di sini. Iya. Ngomong apa keluarganya? Ya masalah itu. Ada minta maaf. Minta maaf. Iya. Berapa orang? Awalnya itu 3. Nah, soal hukum mas, bagaimana menurut keluarga? Kalau keluarga itu udah ikhlas, udah diselesaikan secara keluargaan. Kalau misalkan masyarakat mau mengawal dengan hukumnya tetap berjalan, monggo. Kalau dari pihak keluarga sendiri? Tidak ada, sudah ikhlas semuanya, sudah clear semuanya. Kepala keluarga dengan berapa anak? Kenapa? Anaknya berapa? 5 orang. 5 anaknya. Pekerjaan sehari-hari apa? Jual kue. Sebelumnya minggu dini hari mobil mewah Lamborghini melaju kencang di Jalan Manyar, Surabaya hingga akhirnya menabrak sebuah warung penjual STMJ. Pemilik warung mengalami patah tulang, sementara Kuswarijono yang saat itu bersama istrinya tengah membeli STMJ meninggal dunia akibat tabrakan keras. Sementara istrinya Sri Kanti masih dirawat di rumah sakit haji akibat patah tulang serius. Kasus ini ditangani Unit Laka Lantas Polrestabes Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, TV One, mengabarkan. Ya, itu dia keluarga yang berduka ya, akibat kelalaian dari pengendara yang menghilangkan nyawa seseorang. Ya, gitu lah. meskipun nyawa tidak bisa tergantikan, tetapi yang paling tidak 5 orang dari anak dari almarhum Kuswarijono bisa lebih lega sedikit lah ya mendapatkan bantuan dari pengemudi Lamborghini. Pasalnya ditangkap ya, bukan masalah ganti ruginya gitu. Bahwa kita harus tetap berhati-hati dalam berkendara. Mobil sport atau mobil mewah apapun itu, jika kebut-kebutan di jalanan hingga berisiko menghilangnya nyawa orang lain gitu kan, itu kan tidak fair.